Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nuraini dengan NIM 877836644, mahasiswa Universitas Terbuka semester 7. Di sini saya akan melaksanakan praktik mengenai sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ada lilin, kemudian senter, cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, sisir, busur, dan kertas putih. Percobaan pertama yaitu pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan menyusun celah cahaya di depan cermin datar. Langkah kedua, di sini saya akan menyalakan senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Hal ini menunjukkan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Percobaan selanjutnya, saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Ketika sinar datang besarnya 60 derajat, maka sinar pantul besarnya juga sama, yaitu 60 derajat. Kemudian, ketika sinar datang besarnya 90 derajat, maka sinar pantul besarnya juga sama, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, ketika sinar datang besarnya 30 derajat, maka sinar pantulnya pun juga sama, yaitu 30 derajat. Percobaan berikutnya, saya akan meletakkan lilin di depan cermin datar dan akan saya amati bayangan-bayangan selama lilin tersebut saya geser-geserkan di depan cermin datar. Saat saya meletakkan lilin di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser. Ketika saya dekatkan, bayangannya pun ikut mendekat. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini saya ukur 10 cm. Jadi, sifat bayangan cermin datar yaitu maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih. Lalu, ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Jadi, sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan berikutnya yaitu pemantulan pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Jadi, pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Pada saat cermin dijauhkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, pada saat cermin di tengah-tengah, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama antara jarak bayangan dan lilin adalah 10 cm.
Sedangkan jarak lilin dengan cerminnya yaitu 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya mengubah bayangan jarak lilinnya. Setelah saya ukur, jarak lilin di sini adalah 12 cm. Lalu, untuk jarak lilin dengan cermin saat saya ukur adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak di layar. Lalu, saya akan ukur berapa jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Nah, di sini saya melakukan pengukuran sekitar 30 cm, 34 cm, dan 36 cm. Setelah saya amati, yang tidak terlihat atau tidak tampak yaitu sekitar 30 cm, 34 cm, dan 36 cm. Sekian praktikum yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.